Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Konsep bangsa umumnya dianggap memiliki asal-usul dan keturunan sama, sementara konsep persatuan dan kesatuan sangat terkait dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional dan dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auratia Rizka, absen 8 kelas 11 MIPA 7. Saya akan mempresentasikan materi tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik tercermin dalam beberapa konsep berikut. Yang pertama, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekayaan itu termasuk kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Yang C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepananggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. F. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, yang artinya hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. Contohnya, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Dan selanjutnya kita akan membahas perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi tercermin pada konsep berikut. A. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki di daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya tercermin pada konsep berikut. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Yang kedua, budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan tercermin pada konsep berikut. Yang pertama, ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan. Dengan demikian, dituntut adanya kemanunggalan secara utuh dan menyeluruh. Manunggal berarti segenap aspek kehidupan sosial selalu menuntut dimanunggalkan secara serasi dan seimbang sesuai makna Bhinneka Tunggal Ika. Utuh menyeluruh berarti utuh menyeluruh bagi Nusantara dan seluruh bangsa Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga integrasi nasional dari berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang perlu memahami faktor-faktor integrasi bangsa. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai berikut. 1. Rasa senasib seperjuangan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Keinginan bersatu seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Kesepakatan nasional dalam perwujudan 1. Proklamasi Kemerdekaan. 2. Pancasila. 3. UUD NRI tahun 1945. 4. Bendera Sang Merah Putih. 5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Brian Sitara Didia Kuseno dari kelas 11 MIPA 7 absen 20. Saya akan mempresentasikan bab persatuan dan kesatuan dalam NKRI, yaitu subbab 1 dan 2. Negara Kesatuan. Negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional, dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Negara memberikan sebagian kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disebut hak otonom. Dalam sistem pemerintah ini, daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pemerintah pusat tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pokok saja, seperti urusan pemerintahan umum, politik, keuangan, dan hubungan luar negeri. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia. Kelebihan dari negara dengan sistem desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Karena peraturan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerahnya, maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembagian urusan memajukan daerahnya. Kelemahan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Sistem ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Negara kesatuan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya dapat bersifat pasif dan menjalankan pemerintah dari pemerintahan pusat. Singkatnya, pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana belakang. Contoh negara yang menerapkannya adalah
Jerman, yaitu pada masa Hitler. Kelebihan negara kesatuan sistem sentralisasi adalah terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara. Pemerintah mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah, tidak membutuhkan biaya besar. Kelemahan negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsep negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat, yaitu negara yang terdiri dari atas beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal atau pusat yang menyangkut kepentingan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Pemerintah federal memiliki wewenang dalam hal berikut. A. Hal yang berhubungan dengan pembiayaan seperti keuangan, mata uang, pajak, dan pos. B. Hal mengenai kepentingan bersama antara negara seperti pos, telekomunikasi, industri, dan pengetahuan. C. Hal menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, misalnya kewarganegaraan dan imigrasi, hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, misalnya pertahanan dan keamanan serta pelan dan damai. Ciri-ciri negara serikat terdiri dari beberapa negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kekuasaan asli. Terdapat undang-undang dasar di setiap negara bagian. Kepala negara memiliki hak veto. Pemerintah pusat memiliki kewenangan ke luar negeri dan ke dalam negeri. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Rote. Aspek keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 1. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna, beserta seluruh plasma nutfahnya. 4. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi keutuhan orang, status, keselamatan, dan kesejahteraannya. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia. 1. Landasan ideal adalah Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 ayat 1 serta pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut. A. Menjaga pertahanan. B. Menegakkan keadilan. C. Melaksanakan penertiban. Dan D. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. 4. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki berbagai keunggulan, antara lain jumlah penduduk yang cukup besar, masyarakat multikultural, konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia, semangat Sumpah Pemuda, keramah tamahan, letak wilayah yang strategis, kenampakan alam yang begitu indah, wilayah alam yang luas dengan tanah yang subur, serta sumber daya alam yang melimpah.
C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah saatnya bangsa Indonesia, terutama kaum muda, mengingat kembali makna Sumpah Pemuda 1928. Pada saat itu, ratusan pemuda memperkuat tekad sebagai bangsa Indonesia yang bersedia menerima berbagai kekasan, suku, ras, dan agama. Semangat Sumpah Pemuda itu sejalan dengan hakikat Pancasila. Konsensus dasar Pancasila adalah kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan. Masyarakat harus menyadari kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara maju membutuhkan perilaku semua elemen bangsa yang dapat saling menerima dan bekerja sama. Penguatan persatuan dan kesatuan atau identitas kebangsaan juga tidak cukup hanya dengan nilai-nilai tenggang rasa. Masyarakat harus secara rasional, tenang, dan objektif membicarakan perbedaan pandangan. Identitas kebangsaan juga diperkuat melalui semangat toleransi agar semakin kukuh menghadapi tantangan pada era global. Tujuannya supaya semua elemen bangsa dapat bergotong royong membangun Indonesia yang sejahtera, adil, damai, dan maju. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Geografis. Wilayah Indonesia diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah rasional dengan segala isi dan kekayaannya. Jika kondisi wilayah Indonesia ini tidak dijaga, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. B. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kecemburuan antar daerah. Tidak jarang kecemburuan itu berujung pada pergolakan daerah. Pemerintah hendaknya mendistribusikan pembangunan secara merata dengan memaksimalkan sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan. Jika permasalahan pembangunan yang tidak merata tidak dapat diselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. C. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. D. Munculnya gejala etnosentrisme. Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah etnosentrisme adalah pluralitas bangsa Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia ini tentu melahirkan berbagai persoalan. Setiap suku, agama, ras, dan golongan berusaha memperoleh kekuasaan dan menguasai yang lain. Pertarungan kepentingan inilah yang sering memunculkan persoalan-persoalan di daerah dan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. E. Melemahnya nilai budaya bangsa. Masuknya budaya asing ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut dapat sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi, kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Jika masuknya budaya asing tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Kanya Putri Ferisa dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 30 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab ke-D, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. 1. Arti pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI memberikan dampak banyak bagi bangsa Indonesia, yaitu pembangunan di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Bangsa Indonesia akan menanggulangi berbagai ancaman, serta perbedaan suku, agama, ras, dan budaya menjadi sumber kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI. 2. Wujud sikap dalam menjaga keutuhan NKRI. Sikap yang dapat kita teladani adalah sikap para pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ada 3 lingkungan yang kita pelajari. Yang pertama adalah lingkungan keluarga.
1. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak agar disetujui oleh anggota keluarga yang lain. 3. Saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. Yang terakhir adalah menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. 1. Menjaga kerukunan antar teman. 2. Saling menghargai dan menghormati baik dengan guru maupun dengan teman. 3. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. 5. Mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir adalah menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat. 1. Saling tolong-menolong antar sesama masyarakat atau tetangga. 2. Tidak membeda-bedakan orang lain dengan sara. 3. Ikut gotong royong dalam berbagai kegiatan. 4. Saling menghormati dan menghargai antar tetangga. Dan yang terakhir adalah mentaati peraturan